Dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku. Ku serahkan semua, tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mes bambu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada
jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dan segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku. Ku serahkan semua hanya bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi kita boleh bertemu di pagi hari ini untuk sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan di pagi hari ini adalah Masterpiece. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat yang kita telah bacakan tadi, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita melihat dengan judul perikop semuanya adalah kasih karunia, nah Paulus ini sedang menjelaskan 3 bagian di dalam pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini. Ada 3 bagian yang ingin Paulus jelaskan. Kalau kita lihat yang pertama, itu terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di sana diceritakan tentang kondisi manusia sebelum mengenal Allah. Kemudian yang kedua, yang itu bisa dapat kita lihat di dalam ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh, yaitu di sana menceritakan tentang apa yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, ayat 8 sampai yang ke-10, di sana Paulus menjelaskan tentang tujuan hidup orang percaya setelah mereka diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya mau fokuskan pada saat pagi hari ini adalah yaitu pada ayat yang ke-10 ya. Di sana dikatakan karena kita ini buatan Allah. Ya. Kata buatan Allah ini kalau kita lihat ya, maka ini di sana dipakai masterpiece ya, atau karya agung ya. Sebuah mahakarya Allah. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah masterpiece-nya Allah ya. Satu hal yang luar biasa karena kita diciptakan itu sempurna ya, segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu ya, pakailah kehidupan kita ini ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana kita yang adalah karya ciptaan Allah, pasti kita di dunia ini ada maksud dan tujuan yang Tuhan inginkan ya. Sama seperti seorang pelukis, ketika dia melukis ya, dia menciptakan ya sebuah lukisan yang indah, pasti di dalam lukisan tersebut ada makna-makna, ada nilai-nilai, ada maksud, ada tujuan mengapa dia melukis
sebuah gambar ini. Nah, sama seperti kehidupan kita juga, ya. Tuhan menciptakan kita ada maksud dan ada tujuan, ya. Dan tujuannya apa? Yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, ya, di sana di Efesus pasal 2 ayat pertama, ya, pada bagian itu kan dikatakan bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, ya. Jadi masterpiece-nya Allah itu dirusak, ya, dengan manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Efesus 2 ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dengan Allah, ya. Kehilangan arah hidup dan mati secara rohani. Jadi secara jasmani mereka tetap hidup, tetapi kerohanian mereka mati, ya. Kondisinya rusak. Tetapi kita bersyukur, ya, karena Tuhan baik, ya. Jadi masterpiece ini dipulihkan melalui Kristus, ya, lewat kematiannya di kayu salib. Kita bisa dilihat itu dalam ayat yang keempat sampai 5, kemudian loncat ayat yang ke-8, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini merupakan suatu kabar yang baik untuk kita semua, ya, karena walaupun kita yang dahulunya terpisah dengan Allah, jatuh dalam dosa, tapi karena kasih Tuhan yang besar, dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita, ya, membayar dengan harga yang mahal, ya, dengan harga yang tak ternilai, ya, sehingga pada akhirnya dosa kita diampuni, ya, manusia kembali dipulihkan dan manusia mendapatkan hidup yang baru. Dan kita saat ini kita bersyukur kalau kita sudah memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai masterpiece-nya Allah, mari kita gunakan kesempatan yang ada saat ini untuk selalu kita melakukan hal-hal baik yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita di dunia ini diciptakan tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji meninggikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh datang dalam kehidupan kita, itu mengingatkan kita agar kita kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagai mana kita yang adalah masterpiece-nya Allah, maka kehidupan kita juga harus menjadi karya-karya Allah yang sempurna, ya. Mari kita satu dalam doa, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di pagi hari yang indah ini, kami kembali lagi boleh diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang paling mulia. Kami adalah masterpiece-nya Allah. Oleh sebab itu kami meminta Tuhan, Engkau yang menolong setiap kehidupan kami, agar kami dapat berjalan hidup sesuai dan seturut mau dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.